beberapa hari yang lalu di beranda sosial media saya itu muncul berita, itu ya. Berita yang menggegerkan, kita udah tahu semua itu ya, bahwa ada seorang ayah yang melakukan pembunuhan terhadap 4 anaknya sendiri, yang semua itu masih kecil-kecil. Kalau nggak salah itu yang paling tua umurnya 6 tahun, yang kecil itu masih bayi itu ya, sekitar umur setahun kalau nggak salah. Jadi orang tuanya, si ayahnya itu, inisialnya P, itu melakukan pembunuhan terhadap 4 orang anaknya tersebut. Kita mau lihat fakta apa saja yang terjadi di sana, dan analisis apa, kenapa kira-kira itu bisa terjadi. Dan apa yang bisa kita pelajari dari hal ini. Nah, saya harus mengingatkan satu hal bahwa saya berbicara pada kasus ini sebagai seseorang yang awam. Saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, saya bukan seorang analisis kriminal. Ini semua dari sudut pandang saya sebagai orang biasa yang mencoba menyimpulkan. Fakta-fakta mungkin tidak semua yang saya tahu, karena mungkin pihak berwajib yang paling tahu. Dan kondisi kejiwaan pelaku juga kita masih belum tahu, karena semuanya masih dalam proses pemeriksaan. Saya hanya mencoba menyimpulkan dan menganalisis dari apa yang saya dapat dari media. Nah, sekarang kita lihat dulu, teman-teman, peristiwa apa yang terjadi di Jagakarsa tersebut. Di beberapa hal ya, teman-teman, yang saya baca dari media itu, ini kondisinya kan adalah bahwa ini ada satu keluarga nih, teman-teman. Suami istrinya itu kira-kira kayaknya sih masih muda, gitu ya. Kita taunya suaminya itu umurnya sekitar 41 tahun. Anak-anaknya juga masih kecil. Untuk teman-teman tahu bahwa suaminya ini kalau nggak salah pernikahan yang kedua. Pernikahan yang pertama dulu dia dapat anak yang satu, dan kemudian dia menikah kembali dengan istrinya yang sekarang. Saya juga sempat membaca itu di selentingan, bahwa pernikahan ini sebenarnya bukan pernikahan resmi. Kalau nggak salah itu pernikahannya secara siri, dan bahkan mereka tuh nggak punya kartu keluarga. Gitu ya. Tetapi apakah itu benar, itu mungkin masih harus ditelusuri oleh pihak berwajib. Ya? Nah, teman-teman, kejadiannya itu kronologisnya untuk teman-teman tahu, pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember, itu tuh terjadi pertengkaran antara suaminya, si P, dan istrinya, si D. Yang berakhir dengan keadaan bahwa istrinya itu kemudian pergi dari rumah dan kemudian melaporkan suaminya ke pihak berwajib. Kondisi si istri pada saat itu dalam kondisi berdarah-darah. Ditemani kakaknya, dia kemudian melaporkan kejadian KDRT tersebut. Kejadian pembunuhan itu terjadi pada hari Minggu, terjadi antara jam 1 siang sampai jam 2 siang. Ada yang mengatakan bahwa sebelum dia melakukan pembunuhan tersebut, ayahnya itu sempat berusaha mencari minuman isotonik sebanyak 4 biji. Artinya adalah bahwa mungkin saja sebelumnya ayahnya tersebut berpikir untuk melakukan pembunuhan tersebut menggunakan racun. Tetapi kemudian itu diurungkan karena ternyata pembunuhan itu dilakukan dengan cara anak-anaknya itu didekap sampai kehilangan nafasnya mereka. Nah, yang bikin shock itu, teman-teman, ketika dia melakukan pembunuhan tersebut, dia merekam pembunuhan tersebut dengan laptop dan dengan ponsel. Sesuatu yang sebenarnya bagi kita mungkin di luar nalar lah. Ya. Nah, kemudian dia menuliskan pesan. Walaupun kita belum tahu ya apakah benar-benar dia yang menuliskan pesan tersebut, apakah dia menuliskan dengan darahnya dia, tetapi di TKP tersebut ada tulisan ya yang mengatakan bahwa puas Bunda, thanks for all. Itu sebuah tulisan yang kita perkirakan memang ditujukan kepada sang istri. Pada akhirnya, dia kemudian mencoba melakukan bunuh diri dengan menyayat tangannya sendiri. Tetapi ketika ditemukan oleh warga, dia masih dalam keadaan hidup. Dan sampai sekarang masih dalam pemeriksaan kepolisian. Itu adalah fakta-fakta yang kita dapatkan dari media. Nah, sekarang teman-teman, sedikit analisis ya, atau background dari yang saya baca di beberapa media itu adalah begini. Mereka ini adalah pasangan yang mengalami kesulitan perekonomian. Artinya mereka tinggal di kontrakan tersebut, itu kira-kira udah sampai hampir 1 tahun lah. Tetapi 4-5 bulan terakhir, mereka tuh sudah menunggak uang kontrakan gitu. Artinya adalah bahwa ketika mereka menunggak uang kontrakan tersebut, itu mencerminkan bagaimana kesulitan perekonomiannya mereka. Suaminya itu sendiri, si pelaku, itu sudah beberapa bulan menganggur. Dan dikatakan istrinya
itu adalah orang yang menjadi tulang punggung di keluarga tersebut. Mereka sendiri sudah diultimatum oleh pemilik kontrakan untuk angkat kaki dan bila sampai tanggal 15 mereka tidak membayar kontrakan tersebut. Oke? Nah, sekarang itu kira-kira gambarannya begitu. Kita mungkin menebak bahwa yang terjadi pada hari Sabtu ketika KDRT itu terjadi, kemungkinan besar bahwa pertengkaran dengan masalah ekonomi tersebut itu adalah akar permasalahan kenapa kekerasan itu terjadi. Teman-teman, sedikit ya, yang saya baca dari media itu, si suami ini punya background, dia itu ketika kecil dia juga sering mengalami kekerasan, sehingga dia punya luka batin di masa lalunya dia. Kita nggak tahu temperamen dia seperti apa, tetapi kemungkinan besar mungkin dia itu punya temperamen yang tinggi juga, refleksi dari masa kecilnya dahulu. Oke? Nah, kejadian ini, teman-teman, itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Kemungkinan besar, menurut analisis saya, itu terjadi karena akumulatif dari keadaan beberapa bulan terakhir atau mungkin beberapa tahun terakhir di mana keadaan itu benar-benar menghimpit mereka semua. Artinya adalah bahwa dunia itu mungkin sudah menghimpit pasangan tersebut gitu ya. Keadaan sudah menghimpit mereka, membuat mereka tuh mungkin sudah melewati batas-batas dari ketahanan mereka sendiri gitu ya. Dan puncaknya pertengkaran yang terjadi di hari Sabtu tersebut itu kemudian menghantam habis batas dari ketahanan mereka, terutama sang suami. Dan ketika istrinya itu meninggalkan rumah, membiarkan dia bersama anak-anaknya dia, itu kemudian membuat dia melakukan tindakan yang di luar nalar dan gelap mata, seperti yang kita tahu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa misalnya dia menulis pesan tersebut, kenapa dia kemudian sampai nekat membunuh anak-anaknya? Kalau menurut saya, teman-teman, yang terjadi itu adalah bahwa sang pelaku itu dalam keadaan sudah gelap mata, dia sudah nggak mampu melihat kemungkinan-kemungkinan yang baik yang ada di masa depan, gitu ya. Ditambah rasa sakit dia yang luar biasa, dan kemudian dia menyalurkan itu kepada istrinya dengan melakukan KDRT, tetapi ketika istrinya kemudian sudah meninggalkan rumah, kemarahan itu masih ada di dalam dirinya dia. Kemarahan itu semakin lama, mungkin semakin memuncak, dan dia tidak sanggup untuk menahan itu, teman-teman. Ditambah lagi seperti saya bilang tadi, dia nggak ngelihat ada masa depan yang mungkin akan memberikan kemungkinan yang baik untuk dia. Nah, pada saat itu, yang dia pikirkan adalah bahwa bagaimana cara dia menyakiti istrinya dia. Dan ketika dia melihat anak-anaknya, dia melihat gitu ya, anak-anak itu bisa dijadikan sarana bagi dia untuk menyalurkan kemarahan dia itu kepada istrinya gitu. Dengan cara menyakiti anak-anaknya, dia menganggap itulah cara yang bisa dia lakukan untuk menyakiti istrinya. Mungkin ada perkataan tentang perpisahan. Itulah yang membuat dia semakin gelap mata gitu ya. Jadi ketika dia melihat tidak ada lagi masa depan, beban yang semakin menghimpit, tidak ada hal yang baik sama sekali di dunianya dia, gitu ya. Dan kemarahan yang memuncak terhadap istrinya, dia menjadikan anak-anaknya sebagai sarana untuk melampiaskan kemarahan dan kefrustasiannya dia. Dia menganggap bahwa dengan cara inilah saya berhasil menyakiti istri saya sekuat-kuat yang bisa dia lakukan. Itulah kenapa dia kemudian merekam semua kejadian yang dia lakukan tersebut dan meninggalkan pesan kepada istrinya. Walaupun sekali lagi ya, teman-teman, berwajib belum mengumumkan apakah itu benar-benar pesan yang dia tulis dan apakah itu benar-benar menggunakan darah yang dia pakai. Oke? Nah, sekarang teman-teman, apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Teman-teman, saya mau katakan kepada kalian semua, ketika kita jadi orang tua, itu akan banyak beban di dalam hidup kamu yang akan datang ke pundaknya kamu. Kamu akan menghadapi berbagai macam hal yang dulu kamu nggak punya. Beban keuangan, beban keluarga, termasuk bahkan konflik kamu dengan pasangannya kamu. Kehidupan pernikahan itu bukannya seperti yang kita bayangkan, bahwa pasangan kita, ya itu nggak akan selamanya akur dengan kita. Idealnya, pasangan itu adalah penjaganya kita, partnernya kita. Tetapi tidak tertutup bahwa kita akan berkonflik dengan mereka juga.
semua beban-beban kita di dalam hidup kita itu bisa saja kemudian jatuh dan berada di dalam pundaknya kita. Dan ketika itu terjadi, teman-teman, itu rasanya seperti nggak ada hari esok gitu. Banyak dari kita mungkin akan mengalami hal-hal seperti itu ketika kamu menjadi orang tua. Oke? Nah, teman-teman, ada dua tipe orang tua di dunia ini ketika mereka menanggung bebannya mereka. Yang pertama, itu ada tipe orang tua yang ketika mereka punya beban, mereka kemudian menganggap bahwa itu membolehkan mereka untuk menyakiti anak-anak mereka, menjadikan anak-anak mereka sebagai pelampiasan akan bebannya mereka. Tipe seperti ini ada dan mungkin juga banyak, teman-teman. Banyak anak-anak itu yang nggak tahu apa-apa di masa kecilnya, kemudian menjadi pelampiasan dari para orang tuanya mereka, gitu ya. Kalau teman-teman pernah baca kisah-kisah psikopat atau pembunuh berantai, banyak loh dari mereka, teman-teman, yang ketika masa kecil mereka tuh mengalami kekerasan hasil dari siksaan orang tuanya mereka, gitu. Jadi sadisan mereka itu terbentuk ketika mereka kecil dulu. Ada orang tuanya itu yang setiap kali marah, mabuk, punya beban, dia pulang dan dia memukuli anak-anaknya dia. Dan salah satu anak-anak tersebut itu kemudian ketika masa dewasanya berubah menjadi seseorang yang sangat kejam, menjadi seorang pembunuh berantai misalnya, untuk melampiaskan rasa marah mereka ketika mereka kecil dulu. Mereka meniru apa yang dilakukan si orang tua mereka tersebut kepada dia. Dan sekarang mereka berubah menjadi orang tua mereka tersebut. Itu tipe orang tua yang pertama, teman-teman. Ya, orang tua yang menganggap bahwa saya punya beban. Itu membuat saya sakit. Dan rasa sakit saya tersebut itu membuat kejahatan saya terhadap anak-anak saya itu bisa dimaafkan. Banyak orang tua yang bisa melakukan hal tersebut. Oke? Nah, selain tipe yang pertama itu, ada tipe kedua, teman-teman. Orang tua yang justru melakukan sebaliknya. Orang tua yang memastikan bahwa seberat apapun beban saya, anak-anak saya tidak boleh ikut kena imbasnya. Anak-anak saya tidak berhak mendapatkan beban atau menanggung beban miliknya saya. Saya akan memastikan bahwa sayalah yang akan menanggung beban kehidupan saya. Dan memastikan bahwa anak saya tidak akan berkena dampak akan hal tersebut. Jadilah orang tua yang kedua. Ketika misalnya kalian punya beban, ketika kalian takut kalian berada dalam keadaan emosional, ada baiknya terkadang kalian harus menjauh dari anak-anak kalian atau mempush anak-anak kalian untuk sementara tidak berada di dekat kalian. Itu supaya memastikan bahwa kalian tidak melepaskan amarah kalian akan beban-beban kalian kepada anak-anak kalian. Kita, orang tua, adalah pelindung nomor 1 dari anak-anak kita. Kalau bukan kita yang melindungi anak-anak kita, siapa lagi? Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.